Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan akhirnya Xiaomi merilis smartphone murah lagi nih. Dan kali ini smartphone murah yang hadir adalah Redmi 12C. Smartphone yang sebetulnya datang dengan 3 varian RAM guys, yaitu 3/32 GB untuk varian paling basicnya yang dijual dengan harga 1,4 juta kurang 1000. Kemudian ada 4/64 GB yang dijual dengan harga 1,6 juta kurang 1000, sampai varian RAM paling tingginya yaitu 4/128 GB yang dibanderol dengan harga 1,8 juta kurang 1000. Tentunya ini akan sangat menarik buat kalian yang memang kebetulan lagi cari smartphone dengan budget terbatas alias di bawah 2 jutaan gitu ya. Tapi apakah kriteria spesifikasi yang ditawarkan Redmi 12C ini nantinya akan sangat cocok sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya atau enggak? Jadi pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir guys. Atau mungkin di awal video ini kalian udah langsung tertarik ya, pokoknya yang penting Xiaomi, ya kalian bisa cek aja link pembeliannya yang udah saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa guys. Nah, kalau kita lihat dari desain packaging boxnya, ya sebetulnya ini nggak terlalu banyak perbedaan dari seri Redmi yang pernah kita coba sebelumnya guys. Dimana di bagian pojok kiri ini masih ketulis logo Xiaomi dengan tulisan kami buatan Indonesia, dan di sebelah kanannya ini ada logo Xiaomi yang paling baru ya, dia agak ngebulut gitu. Kemudian ini ada display smartphone-nya sendiri, ini kebetulan ada warna hitam dan warna biru karena memang disediakan 2 varian warna, dan di bagian bawahnya ketulis Redmi 12C. Di bagian kirinya ini ada logo Redmi ya. Di sini juga ketulis Redmi 12C, di sebelah kanan sama aja. Di bagian bawah polosan aja, dan di bagian atas juga kosong aja guys. Nah, sekarang kita ke bagian box belakangnya yang biasanya ini ada beberapa key selling point atau highlight dari spesifikasinya. Dimana di sini ketulis yang pertama adalah chipset yang dipakai adalah MediaTek Helio G85, kemudian layarnya 6,71 inci untuk luasnya dan punya resolusi DSD+. Dan untuk kameranya sendiri ini resolusi kamera utama 50 megapiksel dual kamera dan ada kapasitas baterai 5000 mAh dengan ketulis di sini untuk 10 watt chargernya ya, atau bisa dibilang ini untuk kecepatan ngecasnya dia hanya sebatas di 10 watt aja. Varian RAM yang kita bahas ini adalah yang tertinggi guys, yaitu 4/128 GB, dan untuk varian warnanya sendiri adalah yang Graphite Gray. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung buka aja boxnya dan kita lihat apa aja yang bisa kita dapetin dari paket penjualannya atau pembeliannya. Di sini ada smartphone-nya, kita singkirin dulu dan kita lihat di sini kita dapetin ya satu buah kotak lagi, dan di sini kita langsung menemukan satu buah SIM tray ejector guys. Dan kalau kita buka ya, ini ada satu buah jelly case bening seperti ini ya bentukannya. Ya, ini layout bumper kameranya gede banget ya. Dan ini ada satu buah kartu ucapan yang nggak ada foto siapapun ya. Kalau dulu yang kita kenal selalu ada muncul foto Alvinsa gitu, tapi yang sekarang kayak lebih pemalu gitu ya. Oke, tapi masih ada kartu ucapan terima kasihnya. Kemudian ada 2 buah kartu lagi di sini. Ya, ini ada buku panduan pengguna, panduan cepat, dan juga sepertinya di kartu garansinya guys. Nah, kemudian nggak ada lagi yang bisa kita dapetin dari kotak yang pertama, dan di bawahnya ini ada satu buah kabel charger yang saya rasa ini ya sebuah kompromi atau kompensasi yang pertama yang kita temukan, yaitu kabel chargernya dia masih micro USB, jadi bukan yang Type C guys ya, jadi sayang sekali. Dan untuk kepala chargernya atau adapter chargernya ini untuk outputnya sendiri kita coba lihat. Ya, punya output maksimal di 10 watt. Iya betul guys, di 10 watt aja. Saya pikir tadi 12,5 watt ya, tapi ternyata memang 10 watt aja. Nah, untuk smartphone-nya sendiri seperti ini, dan ini masih kebungkus plastik, jadi kita langsung kletek aja supaya kita lihat desain smartphone-nya seperti apa. Dan ini ada plastik lagi. Ini ada beberapa key selling point yang udah kita baca tadi guys, cuman ya saya rasa nggak perlu dibaca 2 kali. Dan sekarang kita buka atau kita lihat desain back covernya seperti ini. Nah, ini untuk varian warna yang Graphite Gray tadi ya guys ya, dan seharusnya kurang lebih sama ya walaupun dengan varian warna birunya. Kalau kalian perhatikan di sini ada guratan-guratan atau garisan-garisan gitu ya, dan ini finishingnya dibuat kasar seperti ini. Secara build quality
Ini lumayan kokoh ya guys, dan cukup solid juga untuk range harga smartphone di 1 jutaan yang itu. Dan untuk layout bumper kameranya sendiri ya seperti yang kita udah lihat tadi di jelly case beningnya, ini memang membesar karena dia menutupin bagian sidik jaringnya. Kemudian kalau kita lihat di bagian framenya, ini di bagian atas masih tersedia satu buah port jack audio 3,5 mm. Hanya saja ini nggak ada IR blaster yang biasa Xiaomi tawarkan, dan juga lubang mikrofon nggak ada di bagian atasnya. Jadi bener-bener cuman port jack audio 3,5 mm aja. Di bagian sisi kanan ada volume up and down, kemudian ada tombol power juga, dan di bagian bawah ada grill speaker, port charger micro USB ya, ini sayang banget, dan ada satu buah lubang mic-nya di bagian bawah. Dan di bagian kiri ini ada satu buah slot SIM tray yang harusnya kalau kita buka ini tuh triple slot guys ya. Kita coba lihat. Nah, ini triple slot ya seperti ini. Jadi kalau kalian ngerasa kurang ya 128 GB nya, ini seharusnya bisa kalian tambah memori eksternalnya. Kalau nggak salah dia support up to 1 TB, jadi lumayan banget ya. Dan ini ada seal karetnya juga seperti biasa. Kalau kalian nggak sengaja gitu numpahin di bagian sini, jadi nggak langsung masuk ke bagian slot memori atau SIM cardnya. Nah, kemudian untuk kompensasi yang kedua yang kita temukan, ini nggak tahu kenapa nggak diberikan anti goresnya secara langsung guys, karena biasanya itu kita temukan udah langsung plus screen protectornya gitu ya, tapi ini nggak ada. Jadi saran dari saya kalau kalian nanti beli smartphone ini ya kalian pasti harus cari dulu anti goresnya, karena sejauh ini saya belum menemukan apakah kacanya ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass series kayak gitu atau belum ya, ini saya belum tahu. Jadi ya biar lebih aman, biar nggak terlalu cepet bisa dibilang nggak gampang kegores gitu ya, kalian beliin aja anti goresnya sambil nunggu HP-nya ini datang pastinya. Oh ya, untuk lensa kamera depannya sendiri ini punya resolusi 5 megapiksel yang saya rasa ini wajar di range harga 1 jutaannya tadi. Kalau gitu sekarang kita nyalain dulu aja smartphone-nya guys, seperti biasa nanti bakal saya setting-setting dulu, kemudian install beberapa aplikasi buat ngetes smartphone Redmi 12C-nya ini. Jadi ya nanti kita balik lagi guys. See you. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari smartphone Redmi 12C-nya, dan seperti yang saya notice di awal tadi ya guys, kalau bagian bezelnya ini tuh bakalan kelihatan tebal, dan memang bener aja, dan saya rasa ini wajar mengingat smartphone ini adalah smartphone budget yang harganya itu di bawah 2 jutaan. Tapi kalau kalian masih pengen komplain dan nyampah di kolom komentar soal bezelnya, mending skip aja video ini guys, karena udah pasti smartphone ini tuh nggak sesuai ekspektasi yang kalian mau. Nah, selanjutnya sebelum saya bahas menggunakan aplikasi yang udah saya install tadi ya, seperti Benchmark, Sensor Box, dan PUBG Mobile gitu ya. Ini di sini saya mau tunjukin ke kalian dulu soal software yang digunakan di awal-awal kita nyalain smartphone ya, adalah software yang menurut saya masih terbilang baru ya, yaitu MIUI 13 dengan basis Android 12-nya. Ya masih di bawah satu step yang paling barunya lah gitu ya. Karena yang paling barunya sekarang itu adalah MIUI 14 dengan basis Android 13. Tapi jangan khawatir guys, karena Xiaomi sendiri menjamin untuk Redmi 12C ini tuh bakalan mendapatkan jaminan update software selama 3 tahun untuk security patch update-nya, dan 2 kali update untuk major update-nya alias Android-nya hingga di Android 14 nantinya. Tentunya ini sebuah hal yang patut diapresiasi untuk Xiaomi ya guys, karena bisa menjaminkan smartphone murahnya hingga 3 tahun seperti yang udah kita sampaikan tadi. Tentunya buat kalian yang pengen ngerasa membuktikan itu ya, pastiin kalian beli dulu ya, baru kalian pakai selama 3 tahun untuk membuktikan jaminan yang ditawarkan oleh Xiaomi tadi. Nah, sorry, di sini kalau kalian perhatikan ya, untuk memori penyimpanannya ini terpakai lumayan banyak 28 GB, karena ini adalah memori penyimpanan yang terpakai setelah saya update software semua yang ada di Play Store, dan juga install beberapa aplikasi yang udah saya sebutin tadi ya guys, kayak Antutu Benchmark, Real Drum, Sensor Box, Multitask Tester, dan juga game PUBG Mobile. Karena kalau kalian baru pertama kali nyalain smartphone ya, itu memori yang terpakai itu hanya sebanyak 19,9 GB aja. Nah, dan untuk sistemnya sendiri dia hanya memakan sebanyak 12,82 GB aja. Jadi ini hanya ada peningkatan sebanyak 16 GB setelah kita mengupdate sebanyak ini guys untuk software di dalam Play Store-nya ya, tuh 36 aplikasi, dan kita install beberapa aplikasinya tadi. Jadi kalian nggak perlu komplain soal hal itu. Nah, tentunya hal pertama yang paling buat kalian penasaran pastinya adalah soal skor Antutu Benchmark-nya Redmi 12C ini tuh bisa kita dapetin berapa sih? Dan kalau kita lihat setelah kita
melakukan pengujian tadi, ternyata untuk skor AnTuTu benchmark dari MediaTek Helio G85-nya hanya mendapatkan skor 190 ribuan aja guys. Dan untuk detail skornya seperti ini ya. Untuk skor CPU di 52 ribuan dan untuk skor GPU-nya di 39 ribuan. Dan selanjutnya untuk sensor-sensornya, ini adalah hal kedua yang paling banyak ditanyain dan dicari pastinya ya. Dan ternyata Redmi 12C ini tuh hanya menyediakan sensor cahaya aja guys. Walaupun terbilang bagus, tapi ya sayang banget untuk kayak sensor orientasi dan sensor magnet di sini itu nggak ada guys. Oke, untuk hal berikutnya, pastinya beberapa di antara kalian ada yang penasaran berapa sentuhan jari yang bisa kita pakai di atas layarnya sini. Itu sebabnya saya install aplikasi multi touch tester supaya kita bisa lihat sama-sama ya guys, berapa sentuhan jari yang bisa kita tempelkan di atas layarnya sini. Seperti yang kalian lihat. Dan ternyata ini bisa sampai, sebentar kita coba lihat. Ya, 10 sentuhan jari guys ya. Nah, terbilang sesuai dengan harapan kalian seperti itu ya, karena banyak sekali harapan-harapan ya supaya bisa 10 sentuhan jari. Yang padahal menurut pemakaian saya pribadi selama saya pakai smartphone, saya jarang banget pakai 10 jari di atas layarnya ini guys. Nah, kemudian di sini saya udah install juga aplikasi RealDrum, dan tentunya hal yang pengen kita tahu ya adalah soal apakah ada isu touch delay atau enggak, atau ghost touch kayak gitu lewat aplikasi RealDrum-nya ini. Kalian bisa dengarkan dengan seksama ya guys ya, seperti ini untuk sensitivitas atau respon dari layarnya saat disentuh. Kalian bisa dengarkan sekali lagi. Ya, sejauh ini menurut penilaian saya ya guys, ini tuh aman banget dari isu yang namanya touch delay atau ghost touch. Jadi buat kalian yang khawatir smartphone ini bakal seperti itu, sejauh yang saya coba barusan, ini aman-aman aja, nggak ada masalah guys. Nah, selanjutnya kita coba tes mainin game PUBG Mobile ya. Tentunya kita coba lihat berapa settingan grafis yang bisa kita dapat melalui chipset MediaTek Helio G85-nya ini, dan seperti apa performa gamingnya. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya guys, dan kita coba setting dulu sebentar ya. Kita lihat settingan grafis yang bisa kita dapat di sini terpantau HD high dan paling mentok di smooth ultranya. Di sini saya bakal coba tes sedikit atau sebentar menggunakan settingan smooth ultra yang soft ya. Di sini kita lihat seperti apa performanya, dan untuk gyroscope-nya pastinya tidak ada guys, karena seperti yang kita udah lihat lewat aplikasi sensor box tadi, aplikasi atau bisa dibilang sensor yang tersedia hanya ada sensor cahaya aja. Oke, kalau gitu kita coba tes sebentar ya guys ya untuk pengujian gamingnya. Ya, buat impresi awal aja soal performa dari MediaTek Helio G85-nya. Ya. Oke, ya sejauh ini seperti yang saya bilang tadi ya lewat aplikasi game RealDrum, ini sensor dari respon dari layarnya ini baik banget ya, jadi nggak ada delay guys. Dan kita coba lagi. Ya, kita masuk ke base guys karena biar cepet aja. Nah, saya rasa seperti itu aja ya guys ya untuk pengujian daripada game PUBG Mobile-nya, dan sejauh ini performanya menurut saya oke-oke aja dan nggak ada delay sama sekali untuk di bagian sentuhan layarnya. Nah, yang berikutnya sebelum saya tunjukin ke kalian beberapa sampel foto dari lensa kamera 50 megapikselnya, di sini saya mau tunjukin ke kalian soal kecepatan baca dari sensor fingerprint scannernya atau sensor sidik jarinya guys. Dimana buat saya ini ya cukup responsif dan akurat ya, mengingat di range harga segini nggak ada komplain lah soal kecepatan baca sensor sidik jarinya. Jadi udah akurat dan cepat ya guys, cuman animasinya aja yang memang agak sedikit delay gitu. Tapi ya nggak masalah sih sebetulnya soal hal ini. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan beberapa sampel foto yang udah saya ambil seperti berikut.
Ya, jadi untuk impresi awal saya soal smartphone Redmi 12C ini guys, sebetulnya dengan harga yang ditawarkan untuk varian RAM tertingginya yaitu 4/128 GB, Redmi 12C ini tuh masih cukup worth it untuk kalian beli. Tapi kalau kalian tanya untuk opini pribadi saya, jujur walaupun memang ini cukup worth it buat dibeli, tapi kalau opini pribadi saya, hal yang paling memberatkan atau bisa dibilang sebagai alasan yang cukup memberatkan kenapa saya bisa skip Redmi 12C ini nantinya adalah soal port chargernya yang masih micro USB. Ya walaupun untuk sebagian orang masih ada yang bilang nggak ada masalah ya guys, cuman kalau buat saya ini tuh mendapatkan perhatian khusus. Nah cuman buat kalian nih gimana nih yang nonton video ini, apakah penggunaan port micro USB atau port charger micro USB di tahun 2023 masih cukup usable atau masih cukup berguna atau enggak? Ya coba kalian bantu untuk share opini kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk hal lainnya ini menurut saya udah paling bagus ya, atau bisa bilang udah cukup oke lah. Apalagi mengingat Xiaomi itu menjaminkan untuk update software hingga 3 tahun ke depan. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi soal update softwarenya. Nah jadi saya rasa gitu aja ya guys video unboxing dari Redmi 12C nya ini. Dan seperti biasa kalau kalian suka sama videonya jangan lupa diklik tombol like-nya dan di share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat pastinya. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.